Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Ini adalah anggur karnival ya, atau CRV. Ya. Jadi anggur karnival ini tempo hari pernah berbuah satu kali, yang merupakan buah bonus yang tumbuh di ujung sekunder ya. Jadi waktu sekunder saya batasin ujungnya, dia tumbuh buah ya. Di sini kalau nggak salah tempo hari ya, di ujung ini ya. Dia ada buahnya satu ya. Lantas saya pelihara, waktu itu masih kecil sekali ya. Kalau nggak salah itu batangnya bahkan primernya masih segede ini ya. Tapi dia berbuah, saya pelihara aja buahnya lumayan bagus ya, satu dompol. Setelah itu, sekarang saya membiarkan anggur ini tumbuh menjadi besar, mempunyai banyak cabang-cabang ya, dengan tujuan untuk mempercepat besarnya cabang-cabang sekunder dan primer ya. Ini dari atas ya. Ya, oke ya. Jadi anggur karnival ini ya, setelah saya potong, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu ya ininya ya, apa namanya, buahnya saya ambil 3 bulan yang lalu ya. Pada waktu dia ada buah, itu batangnya ini, batang sekunder dan batang primer ini tidak bertambah besar ya. Karena itu masih sangat kecil seperti ini, nggak layak untuk dibuahkan ya. Jadi dengan dia memelihara buah satu tandan atau satu dompol aja, itu sudah mengganggu pertumbuhannya pohon anggur ini untuk menjadi besar batangnya. Karena itu sebagai kompensasinya sekarang ini udah saya biarkan selama 3 bulan ya, setelah saya ambil ininya ya, apa namanya, buahnya ya. Dan kita lihat di sini ya, ini batang sekunder ya, dan ini primer, dan sekundernya ini sudah lumayan besar dan berkayu ya. 3 bulan kemudian ya. Jadi dalam waktu 3 bulan aja ini kita lihat di atas ya. Setelah saya biarkan daunnya ya, ini saya biarkan aja semua cabang-cabang tersier di atas tumbuh bercabang-cabang, berdaun banyak, jadi rimbun ya, sehingga dengan banyaknya daun di atas ini batang sekunder dan batang primer menjadi cepat besar ya, karena daun ini adalah tempat tanaman melakukan pemrosesan atau memasak nutrisi ya. Jadi makanan ini mengambil apa namanya, tumbuhan ini mengambil zat-zat makanan dari dalam tanah atau pot di sini ya, melalui akar, lantas melalui batang dia akan ke daun, daun dimasak atau berfotosintesis dengan bantuan matahari. Nah, lantas hasilnya akan disebarkan ke seluruh kembali ya, ke batang dan ke daun ya. Dan kita lihat hasilnya setelah 3 bulan saya diamkan ya, dari batang yang ukuran sebesar ini ya, dia menjadi sebesar ini ya, dari sebesar ini dia menjadi sebesar ini. Jadi buat teman-teman pencinta tanaman anggur, karena itu saya menganjurkan jangan terlalu rajin membuang-buang daun ya, membuang daun-daun dari tanaman ya. Jadi semua daun yang ada di tanaman itu ada manfaatnya ya, kecuali kita ingin melakukan pruning atau pangkas pembuahan ya. Kalau kita belum ingin melakukan pruning, biarkan aja daun dulu menjadi besar ya. Nanti kira-kira kita menganggap pohon ini sudah cukup besar ya, mungkin kita bisa mulai membuang tunas-tunas airnya ya. Jadi kita mulai seleksi cabang-cabang yang mana yang dipakai, yang mana tidak dipakai ya. Jadi daun itu ya, kalau kita sering buang, resikonya adalah pohon ini menjadi lambat pertumbuhan untuk menjadi besar ya. Karena tumbuhan ini memerlukan daun untuk proses fotosintesis atau memasak makanan yang dia dapat dari akar dibawa ke atas ya. Jadi sekali lagi jangan asal membuang daun ya. Jadi ada beberapa
orang yang hobi nanam anggur, saya lihat begitu di atas daunnya udah banyak, bawah dibuangin. Padahal daunnya masih bagus ya. Kita lihat ya, ini ya, kalau daun-daun seperti ini boleh dibilang udah jelek ya, udah nggak produktif. Ini bisa kita buang, ya, gitu ya. Ini bisa kita buang. Nah ini daun seperti ini bisa kita buang karena udah jelek. Tapi untuk daun-daun yang masih segar ya, seperti di sini ya, ini ya. Walaupun dia banyak daunnya, semua daun itu berguna untuk tanaman ya, untuk membantu dia berfotosintesis atau memasak makanan sehingga membuat tanaman ini menjadi lebih cepat besar ya. Jadi kuncinya kalau kita ingin membuat tanaman ini lebih cepat besar, pelihara aja daun sebanyak mungkin ya. Makin banyak daun yang ada di tanaman itu, maka tanaman itu akan lebih menjadi cepat besar ya. Kalau kita rajin membuang-buang daun, resikonya tanaman itu pertumbuhannya menjadi melambat ya. Jadi kalau kita ingin membatasi, mungkin pucuk-pucuknya ini sudah bercabang-cabang banyak kayak gini ya. Ini udah terlalu panjang-panjang ini ya. Tunas-tunas air sudah panjang-panjang. Kita boleh aja membatasi. Mungkin ini udah kepanjangan ya, kita merasa kepanjangan, di sulur mungkin bisa kita buang ya, karena sulur tidak berfotosintesis, jadi nggak ada manfaatnya selain untuk mengait tanaman ya. Ini bisa aja, ini udah cukup lah segini, oke ya, kita biar aja ya, kita potong ujungnya ya. Ini juga ya, mungkin kalau kita menganggap ini sudah terlalu banyak, ini kita potong aja, bisa terlalu panjang ya, supaya enggak ini ya. Nah ini untuk seperti ini kan dia berjuntai ini ke bawah. Ini boleh kalau kita mau kurangin ya. Di sini udah tumbuh cabang, sini udah tumbuh cabang. Kalau kita mau, ini udah saya potong tempoh hari di sini, dia tumbuh lagi ya. Tapi saya biarkan dulu aja ya. Intinya saya biarkan dulu aja. Daun kita pelihara aja ya. Jadi dengan dengan daun banyak, saya sudah buktikan ya. Dalam waktu 3 bulan dari cabang sekunder yang ukurannya seperti ini ya, ini berubah menjadi sebesar ini ya. Jadi ini hampir layak untuk dibuahkan, tapi saya mungkin ingin kita bisa memilih ya, apakah kita ingin segera membuahkan lagi. Kalau ini saya pruning, ini kemungkinan besar akan membawa buah yang lumayan ya, karena anggur karnival atau CRV ini cukup genjah ya. Waktu batangnya sekunder dan primer masih kecil sebesar lidi aja, saya potong ujungnya dia berbuah ya. Berarti seharusnya ini akan lebih akan lebih mudah ya berbuah sekarang. Tapi saya masih ingin membuat pohon ini jadi lebih besar lagi ya, karena kalau saya pruning dia berbuah, pertumbuhannya akan stop di situ menjadi besar. Sampai kita panen buahnya baru dia mulai tumbuh lagi menjadi lebih besar. Prosesnya seperti itu pohon anggur ya. Ini kita lihat di sini. Ini saya ada anggur Casanova ya. Anggur Casanova ini sistemnya saya coba balik ya. Ini karena saya sambung di atas di sini ya. Ini saya lupa tadinya anggur apa ya, tapi karena nggak berbuah, anggur yang nggak jelas, saya sambung dengan entres anggur Casanova, saya naikkan ke atas ya. Nah, ini sekundernya di atas. Sekunder di atas, lantas ini cabang-cabang tunas-tunas air saya jadikan tersier. Ini saya biarkan berjuntai ke bawah. Ini kita lihat ya. Jadi sistemnya saya balik ya. Kalau orang kebanyakan ya, atau saya juga sering melakukan, biasanya sekunder kita kita rambatkan di tempat yang rendah, lantas kita naikkan tersiernya ke atas, cabang untuk pembuahannya ke atas. Ini saya balik, saya naikkan cabang sekundernya di atas, lantas tunas air yang menjadi tersier ini saya biarkan berjuntai ke bawah ya. Jadi berarti nanti saya akan batasi kalau ini udah lewat, ini mulai yang mulai panjang duluan udah mulai saya batasin ya. Ini udah mulai saya batasin ya. Ini mungkin ada sekitar 15-16 tahun saya mulai batasin ya, supaya dia merata dulu ya. Nanti kalau seandainya dia sudah sudah semua merata ke bawah, mungkin ini akan saya
Ini kita lihat tuh ya. Ini saya potong aja dulu. Oke, ya. Jadi ini sistem terbalik, sekunder di atas, cabang tersiernya turun ke bawah ya. Sini mungkin saya akan memelihara sekitar lebih kurang 10 cabang tersier dari anggur Casanova ini ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa yang saya ceritakan tadi cukup sekian dulu ya. Itu hanya memberi saran dan anjuran buat teman-teman bahwa jangan sembarangan membuang daun ya. Karena semua daun tanaman itu sebetulnya berguna buat tanaman ya. Kecuali daun yang sudah tua ya, sudah nggak efektif ya. Nggak efektif seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Ada beberapa daun kadang sudah tidak efektif ya. Ini seperti ini juga ya. Nah ya, ini udah jelek ya. Ini udah jelek. Daun-daun jelek seperti ini oke lah kalau kita buang ya. Tapi kalau daunnya masih bagus, saya anjurkan jangan dibuang ya. Karena dia akan membantu fotosintesis sehingga mempercepat tanaman itu untuk menjadi lebih besar ya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tadi bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.